Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 13 Mei 2022, yang tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pesan inti dari sangkakala ketujuh adalah bahwa Allah akan menjadi Raja di bumi. Ia memegang otoritas sebagai Raja, sebagai pemerintah, dan melaksanakan penghakiman. Informasi ini sangat penting bagi gereja yang hingga saat ini mengabarkan Injil di dunia dan menerima penderitaan. Yesus telah datang membawa kerajaannya. Kedatangan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kita para pengikutnya adalah orang-orang yang telah tunduk dan taat pada kedaulatannya. Tetapi orang-orang di dunia ini masih memusuhi Allah dan bahkan mencintai kejahatan. Apalagi para pemegang kuasa di bumi selalu membuat gelombang memusuhi kebenaran, selalu menjadikan hamba Allah sebagai objek penindasan. Saksi-saksi Tuhan telah diinjak-injak, dihina, dan bahkan menjadi martir. Walau demikian, akhir dari sejarah ada di tangan Allah. Di saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya, Yesus lahir di kandang yang hina, sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Sebagai raja, Dialah yang akan memerintah dunia ini bersama Allah. Selanjutnya, Yesus juga akan datang untuk menghakimi dunia ini, serta menghukum iblis, serta para pengikutnya, dan orang-orang yang menolak untuk percaya. Yesus datang ke bumi dengan mata bagaikan nyala api untuk memerangi dan menghancurkan antikristus, serta memulai kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari hal ini, maka kita akan hidup di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Dia bukan saja Sang Juru Selamat, tetapi juga hakim dan raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan Dia yang berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Itu sebabnya, mari kita terus menjaga hidup kita seturut dengan firman-Nya, sehingga saat kedatangannya yang kedua nanti, kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Di dalam doa Bapa kami, kita selalu memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Allah berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dan menolong kita dalam menghadapi perkara-perkara dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita percayakan kehidupan ini ke dalam pemerintahannya, karena Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dialah yang memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang sudah kita rayakan kebangkitannya pada perayaan Paskah, Dia selalu hadir dan menyertai kita dalam situasi apapun. Meskipun dalam kehidupan di dunia ini ada Tuan penguasa, apakah itu raja setempat atau kekuatan tertinggi suatu negara, mereka semua memainkan peran raja memegang kuasa pemerintahan. Namun demikian, kita harus meyakini
bahwa ada Raja yang tertinggi di sorga, dan kelak Dia pasti akan mengambil alih semua kekuasaan di bumi dan menghakimi semua orang. Firman kehidupan di pagi hari ini mengingatkan kita agar mempercayakan hidup kita ke dalam pemerintahan Allah, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, iblis dan dosa. Dialah yang akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Meskipun ada pemerintah di bumi, semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Dialah yang berkuasa atas seluruh eksistensi kehidupan kita. Percayakanlah hidupmu dalam pemerintahannya. Dialah yang akan melindungi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap andalkan kuasa dan kekuatan Allah dalam melakukan tugas dan pekerjaanmu hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang memerintah kami sampai selama-lamanya melalui Kristus Yesus yang telah bangkit. Engkau berkuasa atas seluruh isi dunia ini dan seluruh pemerintah, seluruh kuasa yang ada di bumi di bawah kendali Tuhan. Sebab Engkaulah pencipta, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Ya Bapa, dalam pemerintahan-Mu, biarlah kami tetap turut, tunduk dan taat akan segala perintah-Mu, agar kami senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan dapat melakukan tugas kami, aktivitas kami dalam satu hari ini di dalam sukacita, sebab Engkau memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.